Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Semoga sehat, ceria, dan bahagia selalu. Amin. Baik anakku semua, pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar bersama kembali. Nanti ditemani dengan Pak Mufid. Kita akan belajar tematik subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Alhamdulillah, pada hari ini hari Selasa tanggal 4 Agustus tahun 2020, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan belajar bersama, dan ini harus kita syukuri. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti yang saya mau sampaikan anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Baik, sebelum Pak Mufid mulai, Pak Mufid ingin memberikan sedikit semangat kepada anakku semua agar kegiatan belajar pada pagi hari ini lebih menyenangkan. Siap anak-anak? Siap. Oke. Pak Mufid memiliki tepuk guru namanya. Tepuk guru. Bagaimana Pak Mufid caranya? Perhatikan. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Bisa anak-anak? Pak Mufid ulangi sekali lagi. Namanya tepuk guru. Siap ya? Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Bisa ya anak ya? Coba praktekkan sendiri sekarang anak-anak. Siap? Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Nah, itu tadi sedikit ice breaking biar anak-anak lebih semangat lagi mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya dengan semangat yang tinggi. Oke, sebelum mulai ke materi, coba anak bisa disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, buku paketnya, dan tentunya semua harus siap agar nanti dalam belajar kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik semua, akan Pak mulai. Coba anak bisa dibuka halaman 156. Nah, di sana ada sebuah gambar yang mana gambar ini nanti akan kita cermati dan kita amati bersama ya. Oke, warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tambah rukun dan gembira. Jadi gambar yang kita lihat pada layar ini anak-anak, ini mencerminkan sikap hidup rukun. Hidup rukun di mana anak-anak? Di masyarakat. Nah, itu ibu-ibu menyiapkan makanan, anak-anak ada yang menghidangkan makanannya, kemudian ada juga anak yang membantu membersihkan sampah, semuanya saling membantu, saling menyayangi. Nah, ini mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sana ada beberapa gambar dan percakapan dalam gambar. Nah, coba gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Gambar pertama ini menunjukkan sikap hidup rukun.
Gambar kedua sama, juga mencerminkan sikap hidup rukun. Gambar ketiga juga sama, ini adalah contoh hidup rukun. Gambar keempat juga sama, gambar ini juga mencerminkan hidup rukun di masyarakat. Nah, dari percakapan dan gambar yang sudah kita lihat, kita amati bersama ini, coba gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, di sini kan anak-anak sudah tahu ada percakapannya. Walaupun kemarin sudah kita pelajari bersama dengan Bu Imah, ini Pak Wid hanya mengulang. Nah, ternyata terdapat dalam kotak yang sudah Pak Wid buat. Nah, itu dia. Siti menawarkan ke Bapak yang sedang bersih-bersih tadi ya. Kuenya silahkan Pak. Nah, bapaknya ini menolak. Tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri. Nah, tentunya untuk mengungkapkan kalimat penolakan ini juga harus diungkapkan dengan sopan. Sopan, tidak boleh dengan marah-marah. Nah, agar apa? Itu tadi tercipta kerukunan. Nah, bapaknya menolak dengan baik. Jadi gambar yang Pak Wid beri tanda kotak itu menunjukkan penolakan. Sampai sini paham anak-anak? Oke, berikutnya kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali. Jadi anak-anak jika ingin menolak bisa menggunakan kata ini. Contohnya, Edo, ayo kita bermain. Maaf Udin, hari sudah sore. Aku mau siap-siap untuk beribadah. Nah, kalimat penolakan dengan sopan, dengan baik. Tidak boleh dan marah. Maaf, Din, aku tidak mau. Nah, itu nanti bisa menyakiti hatinya teman kita. Jadi kita harus sopan. Maaf, Udin, aku mau siap-siap untuk melaksanakan ibadah. Jadi dengan kata yang sopan, kata yang baik. Bisa menggunakan kata maaf, terima kasih, atau lain kali, dan lain sebagainya. Sampai sini paham anak-anak? Bisa dipahami? Pak Wid lanjutkan ya. Oke. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Nah, kita diminta untuk mencari sisa kue. Nah, yang telah dihidangkan dan yang telah dimakan. Jadi nanti kita hitung bersama-sama ya. Kalau Pak Wid sederhanakan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Anak-anak bisa dilihat di layar. 95 ditambah 120 jumlah kue seluruhnya yang dihidangkan. Kemudian kenapa kok tandanya dikurangi? Karena dimakan itu hilang, habis. Nah, berapa yang dimakan anak-anak? 158. Sampai sini paham dulu? Nah, kalau anak-anak sudah membuat seperti ini, disederhanakan, anak-anak bisa dibuat bumbung disusun atau cara pendek. Kemarin kita sudah belajar bersama dengan Bu Firoh ya. Coba caranya seperti ini. Nah, ingat di jumlah kue seluruhnya jadi ditambah terlebih dahulu. Berapa? 95 ditambah 120. Kira-kira berapa anak-anak? Coba kita hitung bersama ya. Oke, 5 ditambah 0 bisa atau tidak? Bisa. Berapa?
5. Nah, tulis bawahnya sesuai nilai tempatnya. Kemudian 9 ditambah 2 berapa anak-anak? 9 disimpan di kepala, kemudian 2 ditambahkan. Habis 9 berapa? 10, 11. Loh, 11 Pak Mufid, nulisnya bagaimana? Tulis satuannya. 11, 1 di bawah nomor 2. Nah, yang satunya yang puluhan di mana Pak Mufid? Disimpan di angka depannya. Ini dia. Nah, seperti itu. Paham anak? Nah, karena dapatnya dari mana? 11 tadi ya, menyimpan ya. Nah, kemudian kita bisa menjumlahkan lagi angka depannya. 1 ditambah 1 berapa anak-anak? 2, pinter. 2. Jadi hasilnya berapa anak? 215. Ini belum selesai. Kita lanjutkan lagi. Hasil jumlah kue seluruhnya ini kita kurangi kue yang dimakan. Ayo, yang dimakan berapa tadi? Yang dimakan 158. Jadi dibuat ya Pak Mufid. Coba lihat di layar. Nah, dibuat seperti ini ya. 215 dikurangi berapa anak? 158. Tulis bawahnya. Ingat, kalau dikurangi tandanya kayak apa Pak Mufid? Kayak ini tandanya. Nah, itu dia tandanya ya. Jadi tidak boleh kebalik. Nah, kalau penjumlahan tandanya seperti itu, yang ada di layar. Kalau pengurangan tandanya seperti itu. Bisa dipahami anak? Bisa. Baik, kita akan mencari hasilnya. Oke. 5 dikurangi 8 bisa atau tidak anak-anak? Tidak bisa. Caranya bagaimana? Minjam angka depannya. Depannya 5 tentunya. Nah, 5 di sini kita pinjam angka berapa? Depannya 5? 1, benar sekali. Kita pinjam angka 1. 1 kita ambil. Nah, menjadi berapa? 15. Kemudian angka satunya karena diambil 5 tadi, kita coret. Menjadi berapa? 1 diambil 1, 0. Nah, seperti itu ya di layar ya. Bisa Pak Mufid jelaskan. Kemudian 15 dikurangi 8 bisa nggak anak-anak? Bisa. Coba berapa? Kalau anak kesulitan, coba dihitung mundur. 8-nya disiapkan, 15 taruh di otak dulu. Nah, dihitung mundur. Sebelum 15 angkanya berapa? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Nah, berarti 15 dikurangi 8 berapa anak-anak? 7, pinter. Nah, sampai sini paham? Bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan sama Pak Mufid. Oke, kemudian 0, 0 dikurangi 5 bisa atau tidak anak-anak? Tidak. Caranya sama, minjam angka di depannya. Nah, berarti depannya 0 itu angka berapa? Angka 2. Pinter sekali. Jadi kita pinjam yuk. Kita pinjam. Jadi 10 pinjamnya 1 saja. Nah, menjadi 10. 2-nya karena dipinjam tadi 1 jadi berapa anak-anak? Jadi 1. Nah, itu di atasnya ya. 2-nya dicorek biar tidak keliru. Nah, setelah itu 10 kira-kira bisa enggak anak-anak dikurangi 5? Bisa karena sudah lebih besar. Nah, 10 disimpan di otak. Sudah. Kemudian kalau kesulitan dihitung mundur. 5 disiapkan. Angka sebelum 10 berapa? 9, 8, 7, 6, 5. Jadi 10 dikurangi 5 berapa anak-anak? 5. Benar sekali. Tulis bawahnya ya, sesuai diurutkan nilai tempatnya. Sudah? Nah, ini 1 kurangi 1 berapa Pak Mufid? Depannya ya. 0 atau 0. Ya udah, kalau 0 tidak usah ditulis. Nah, dibiarkan saja karena sudah habis. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sisa kue seluruhnya. Berapa anak-anak? Jadi sisa kue sekarang ada 57. Mudah atau mudah? Mudah, bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa coba anak-anak sekarang bisa dibuka buku paketnya halaman 105.
60. Nah, di sana akan kita bahas soal campuran, yaitu penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan dan penjumlahan. Nah, baik. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Nah, karena penjumlahan dan pengurangan ini sama-sama kuat, ya, maka kita kerjakan yang paling depan dulu. Paling depan dulu. Jadi penjumlahan dulu. Jika nanti soalnya pengurangan dulu, maka juga kita kerjakan yang pengurangan dulu. Kenapa Pak Fit? Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat. Paham anak-anak? Oke, coba kita cari hasilnya bersama. Oke, perhatikan ya. Oke. 138 ditambah 52. Caranya anak-anak dibuat bumbung susun atau cara pendek biar lebih mudah. Nih, lihat. Nah, kalau di soal seperti itu ya modelnya ya. Oke, sama nanti akan kita buat sama seperti itu. Nih, 138 dijumlahkan dengan 52 dibuat cara pendek. Nah, tanda penjumlahan tuh sudah Pak Fit berikan tanda ini ya. Penjumlahan caranya seperti ini ya, tandanya ya, penjumlahan ini. Oke, kemudian kita cari ya. Kita cari 8 ditambah 2 bisa enggak anak-anak? Bisa. Berapa? 8 disimpan di otak, siapkan 2. Nah, kalau penjumlahan bilangan setelahnya, kalau pengurangan bilangan sebelumnya ya. Jadi kalau penjumlahan setelahnya. Jadi setelah angka 8 itu berapa? Siapkan 2 dulu. 8, 9, 10 Pak Fit. Berarti kalau 10 yang ditulis nolnya. Pinter, yang ditulis nolnya. Nah, ini nolnya ya. Satunya kemana? Disimpan di angka depannya. Nah, ditaruh atasnya itu ya. Paham sampai sini anak? 10 kan, nolnya ditulis, satunya disimpankan di atasnya. Sampai sini paham? Kemudian kita cari hasil penjumlahan angka depannya. 3 ditambah 5. Sama, 3 ditambah 5. Angka yang lebih besar bisa anak-anak simpan di otak dulu. Berarti berapa? 5. Nah, kalau sudah 3 disiapkan. Angka atau bilangan setelah angka 5 itu berapa? 6, kemudian 7, kemudian 8. Nah, loh, kan masih nyimpan 1 Pak Fit. Benar, masih menyimpan 1. Kita tambahkan lagi. Berarti 8 tambah 1 berapa? 9. Jadi 3 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya berapa anak-anak? 9. Oke. Kemudian 1 ditambah berapa Pak Fit? Tidak ada. Ya sudah, tinggal diturunkan saja. 1. Hasilnya berapa anak-anak? 190. Nah, kemudian selanjutnya kita kurangi. Nah, kita kurangi berapa? 84. Tulis ya, 190 taruh di atas, kemudian 84 di bawahnya. Oke, kita akan mengurangi. Nah, 0 kurangi 4 berapa anak-anak? Bisa atau enggak dulu? Tidak bisa ya. Nah, kalau tidak bisa berarti minjam angka di depannya. Angka 9. Nah, minjem 1. Nah, menjadi berapa anak-anak kalau minjem 1? Menjadi 10. Ya, kita coret. 9-nya kita coret karena sudah dipinjam 1. Menjadi berapa? 8. Sampai sini paham? Ya, minjem angka depannya ya. Kemudian 10 dikurangi 4 bisa enggak anak-anak? Bisa Pak Fit. Berapa? Coba kalau pengurangan dihitung mundur ya, kalau kesulitan ya. 10 disimpan di otak dulu, di kepala disimpan, kemudian 4 disiapkan. Nah, kalau sudah dihitung mundur, angka atau bilangan sebelum 10 itu berapa? 9. Oke, 9. 8, 7, 6. Nah, berarti berapa anak-anak? 10 kurangi 4, 6. Pinter sekali. Tulis bawahnya 6. Kemudian bilangan depannya 8 kurangi 8 bisa enggak? Ayo, bisa apa enggak? 8 kurangi 8. Bisa, berarti habis 0 hasilnya. 8 kurangi 8, 0. Nah, ya habis. Kemudian 1 dikurangi
berapa itu? Tidak ada. Ya sudah, sama kayak penjumlahan tadi, tinggal diturunkan 1. Nah, jadi hasilnya 138 ditambah 52 dikurangi 84, hasilnya berapa anak-anak? Ini hasilnya ya, 106. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Bisa ya, nanti anak-anak bisa disesuaikan, ditempatkan di sini yang sudah disediakan di buku paket halaman 160. Kemudian, ini ada lagi, semua kita bahas nanti ya. Nah, selanjutnya 225 ditambah 115 dikurangi 90. Yang saya sampaikan tadi ya, karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang paling depan terlebih dahulu. Oke, sama dibuat cara pendek. Nah, kita buat seperti ini. Nih, sudah 5 ditambah 5 berapa anak? 5 ditambah 5 berapa? 10. Nah, kalau 10 jadi tadi gimana caranya menulis? Kosongnya ditulis di bawahnya, satunya disimpan seperti ini. Kosong ditulis, satunya disimpan. Paham? Nah, kemudian 2 ditambah 1 berapa? 3. Kemudian masih punya simpanan 1. Berapa? Berarti 3 ditambah 1 berapa? 3 ditambah 1 berapa anak? 4. Hebat semua, pinter. 4 tulis bawahnya. Sudah? Kemudian kalau sudah, kita jumlahkan angka depannya. 2 ditambah 1 berapa anak? 2 disimpan di kepala, tambah 1. Habis 2 berapa? Angka setelah 2. 3. Berarti hasilnya 340. Ini belum selesai. Hasil dari penjumlahan ini akan kita kerjakan lagi. Nah, 340. Ini lihat. Dikurangi berapa anak? 90. Oke. Sudah buat seperti ini ya, seperti di buku ya. 0 dikurangi 0 berapa? 0. 0 dikurangi 0, 0. Nah, ya. 0 dikurangi 0, 0. Kemudian bilangan depannya 4 dikurangi 9 bisa atau tidak anak-anak? Tidak bisa Pak Mufid. Benar, tidak bisa. Karena apa? Bilangannya lebih besar yang bawah. Caranya bagaimana biar bisa dikurangi? Ayo, gimana anak-anak? Minjam angka depannya. Ya, minjam angka depannya. Angka berapa anak? Angka 3. Nah, kalau sudah ini menjadi 14. Nah, 3-nya dicoret karena dipinjam 1 menjadi berapa anak? Menjadi 2. Nah, sekarang 14 dikurangi 9 bisa atau tidak? Bisa. Ya, caranya sama kayak tadi. Kalau kesulitan pelan-pelan. 14 disimpan di kepala dulu. 14 ya. Kemudian anak menyiapkan 9. Nah, 9. Boleh pakai jari. Kemudian kita hitung mundur. Angka sebelum 14 itu berapa? 13. Kemudian 12. Kemudian 11. Terus 10. 9, 8, 7, 6, 5. Berarti 14 dikurangi 9 berapa anak? 5. Tulis bawahnya. Paham sampai sini anak? Bisa ya? Mudah ya? Mudah Pak Mufid. Sip, mudah. Kemudian angka depannya 2 dikurangi berapa itu? Tidak ada. Ya sudah, sama kayak tadi. Tinggal diturunkan saja 2. Nah, hasilnya berarti 225 ditambah 115 dikurangi 90. Hasilnya berapa anak-anak? 250. Nah, sampai sini paham anak-anak? Bisa dimengerti? Oke, kita selesaikan lagi. Nah, contoh lagi. Nah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. Pokoknya sama ya, caranya seperti tadi ya. Kalau tidak bisa dikurangi, ya minjam depannya. Kalau hasil penjumlahannya lebih, maka kita simpan di
angka depannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Coba 174 ditambah 69 dikurangi 103. Caranya seperti tadi, dibuat cara pendek, dibumbung bumbung susun. Nah, seperti ini ya. Ingat, harus disesuaikan nilai tempatnya. Karena 69 itu hanya 6 puluhan dan 9 satuan. Jadi anak-anak ini tidak boleh ditaruh di sini, tidak boleh ya. Karena kenapa mau tidak boleh? Karena nanti bisa beda hasil penjumlahannya karena tidak sesuai dengan nilai tempatnya. Kalau ini puluhan ya disesuaikan puluhan, satuan disesuaikan satuan. Paham anak-anak sampai sini? Oke, sekarang kita cari hasilnya. Penjumlahan antara 174 dengan 69. Oke, siap ya. 4 ditambah 9 berapa anak-anak? Caranya tadi sama. Angka yang lebih banyak kita simpan di kepala, di otak ya. Berarti 4 sama 9 banyak mana? Banyak 9. 9 disimpan di otak, 4 disiapkan. Nah, kalau penjumlahan kita misalnya bilangan setelahnya. Nah, berarti bilangan setelah 9 itu berapa? Berapa? Pinter. 10, terus 11, 12, 13. Tepat sekali. 13 berarti ditulis berapanya? Ayo, 1 atau 3-nya? Iya, ditulis 3-nya. Ini kayak Pak Mufid. Satunya kemana? Disimpan di angka depannya. Berarti angka depannya angka berapa? 7. Taruh di atasnya 7 biar nggak lupa. Nah, kayak gitu. Kemudian 7 ditambah 6. 7 sama 6 banyak mana? Banyak 7 ya. 7 simpan di kepala. Kemudian siapkan 6. Nah, kalau penjumlahan bilangan atau angka setelahnya. Habis 7 berapa anak? 8. Terus 9, 10, 11, 12, 13 ya. 7 ditambah 6 13. Ingat, harus lebih teliti. Punya simpanan, punya tabungan tuh di atasnya. Berarti 13 ditambah 1. Berapa anak-anak? 14. Sama kayak tadi. 14 berarti yang terus satunya atau 4-nya anak-anak? 4-nya. Satunya kemana? Disimpan di angka depannya. Oke, tulis 4. Satunya kemana? Angka depannya berapa? Angka 1. Tulis. Nah, seperti itu. Paham anak-anak? Kemudian 1 dijumlahkan dengan berapa? Tidak ada. Nah, tapi kan punya tabungan, punya simpanan. Nah, 1 ditambah 1 kita jumlahkan berapa? 2. Pinter, 2. Berarti hasilnya berapa? 243. Ini belum selesai. Hasil penjumlahan ini akan kita kurangi 103. Buat seperti ini. Nah, kemudian kita kurangi. 3 dikurangi 3 bisa enggak anak-anak? Bisa ya. Berapa? Habis 0. Nah, berarti 0. Tulis 0 sini. Kemudian 4 kurangi 0 bisa enggak? Bisa. Berapa? 4. Benar sekali. Berarti 4 dikurangi 0, 4. Ya. Terus 2 kurangi 1. Bisa enggak? 2 dikurangi 1. Bisa ya, karena lebih besar angka yang atas. Berarti bisa. 2 diambil 1 berapa anak-anak? 1. Nah, ini dia hasilnya. 174 ditambah 69 dikurangi 103. Hasilnya berapa anak-anak? 140. Paham anak-anak? Mudah? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Di sini ada bilangan, namun di sini pengurangannya di depan. Tidak apa-apa, nanti kita selesaikan bersama. Karena pengurangan dan penjumlahan itu sama-sama kuat, maka nanti yang kita kerjakan ya dari depan dulu. Seperti itu ya anak-anak ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, caranya sama. Kita buat bersusun dulu. Nah, cara pendek. Nah, kalau sudah, anak-anak bisa langsung mengerjakan, mencari hasilnya. Ingat, dalam membuat
cara pendek atau menyusun cara pendek, tentunya diperhatikan nilai tempatnya dulu seperti ini tadi ya. Karena ini 52, jadi puluhannya sesuaikan dengan puluhan, satuannya sesuai dengan satuan. Gitu ya anak-anak ya. Jangan sampai 5-nya ini di bawah 1, 2-nya di bawahnya 3, jangan ya. Nanti hasilnya bisa B berbeda dan salah. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita cari bersama. 8 dikurangi 2 bisa enggak anak-anak? Sama caranya tadi, dihitung mundur. 8 disimpan di kepala, 2 disiapkan ya. Kemudian angka sebelum 8 itu berapa? Sebelum 8 itu 7. Setelah 7 6. Jadi hasilnya berapa anak? 6. Tulis bawahnya. Kemudian 3 dikurang 5 bisa enggak anak-anak? Ayo bisa enggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena angkanya lebih besar bawah. Nah, kalau tidak bisa, kita harus meminjam angka di depannya. Nilai atau angka di depan 3 itu berapa nilainya? 1. Nah, kita minjam 1. Nah, menjadi berapa anak? 13. Satunya karena diambil jadi habis. 0. Kemudian sudah bisa kita kurangi. 13 dikurang 5 berapa? Caranya sama. 13 disimpan di otak. Kemudian 5 disiapkan. Angka atau bilangan sebelum 13 dihitung. Berapa? 12. Terus 11. Pintar. 10. 9. 8. Ini sudah Pak Wid. Tuliskan ya. 8. Jadi hasilnya berapa anak? 86. 138 dikurangi 52 hasilnya berapa anak? 86. Kemudian ini belum selesai, kita jumlahkan. Nah, kalau tadi penjumlahan dulu, sekarang pengurangan dulu. Hasilnya ini kita jumlahkan dengan bilangan 84. Nih, 86 ditambah 84. 6 ditambah 4 berapa tadi anak-anak? Kalau masih kesulitan, caranya kayak tadi ya, sama ya. Bilangan yang lebih banyak atau lebih besar disimpan di otak atau di kepala. Nah, 6 loh, 6 berarti 4 disiapkan. Kalau penjumlahan bilangan setelahnya, kalau pengurangan bilangan sebelumnya. Berarti ini setelahnya ya. Kenapa? Penjumlahan. Angka setelah atau bilangan setelah 6 berapa anak-anak? 7. Kemudian 8, terus 9, benar. 10. Nah, 10. Karena hasilnya 10, yang ditulis kosongnya atau satunya anak-anak. Kosongnya, satunya kemana? Disimpan di angka depannya. Nah, tulis kosong, satunya disimpan di atasnya angka depannya. Angka depannya berapa anak? 8. Kemudian 8 ditambah 8. Karena ini bilangannya sama, ya sudah, salah satu disimpan di otak. Ya, 8. Kalau sudah disimpan di otak yang satu, anak menyiapkan 8 di jari boleh. Sudah siapkan. Nah, kita hitung maju ya. Maju berarti bilangan atau angka setelah 8. Nah, berapa anak? 9. Kemudian 10. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15, 6, 16. Ingat, masih punya simpanan 1, punya celengan 1. Berapa berarti? 16 tambah 1, 17. Karena di depannya sudah tidak ada angka, maka tidak kita simpan. Ya sudah, kita tulis hasilnya semuanya. Berapa anak? 17 seperti ini. Paham anak-anak? Tapi kalau seumpamanya di depannya 8 masih ada angka, maka satunya kita simpan lagi di atas angka depannya 8. Tapi karena ini tidak ada, maka kita tulis semuanya. Sampai sini paham? Paham lah. Ya, oke, bagus. Kemudian contoh selanjutnya. Nih, masih di halaman 160. 225 dikurangi 115 ditambah 90 sama dibuat cara pendek. Nah, seperti ini. 5 dikurangi 5 bisa enggak anak-anak? Bisa Pak Fit. Berapa? Habis ya, 0. Nah, tulis 0. 2 kurangi 1, 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Nah, ini tinggal berapa? 1. Nah, sama. 2 kurangi 1, berapa? 1 juga. Hasilnya
pengurangan 225 dengan 115 hasilnya 110. 110 ini akan kita jumlahkan dengan bilangan 90. Nah, ini lihat. 110 ditambah 90. 0 ditambah 0 berapa anak? 0. 1 ditambah 9, 10. Ya, 9 disimpan, 1 disiapkan. Berarti bilangan atau angka setelah 9 berapa? 10. Kalau 10 yang tulis 1 atau kosong anak-anak? Kosong. Satunya kemana? Disimpan di angka depannya. Angka depannya berapa anak? 1. Pinter. Kosongnya ditulis dulu, satunya taruh di atasnya. Paham anak? Paham. Kemudian 1 ditambah berapa Pak Mufid? Tidak ada ya bawahnya, tapi masih punya celengan, simpanan. Nah, berarti 1 ditambah 1 berapa anak? 2. Pinter sekali. Berarti hasilnya 200. Sampai sini paham? Ini hasil 200 ini hasil dari 225 dikurangi 115 ditambah 90. Hasilnya ini 200. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa dipahami? Baik anak-anak semua, selanjutnya ini contoh selanjutnya. Coba anak-anak perhatikan, di sana ada bilangan 174 dikurangi 69 ditambah 103. Nah, sama ya anak-anak ya caranya. Jadi dibuat cara pendek dulu, disusun seperti ini. Nah, lihat, disesuaikan nilai tempatnya ya, karena 69 itu 60-an, 91-an, maka disamakan, sesuaikan. Jangan sampai, lagi, jangan sampai 6-nya ini tulis di bawahnya 1 ini ya, tidak boleh ya, harus disesuaikan nilai tempatnya. Kemudian setelah seperti ini bisa kita kerjakan. Nah, 4 dikurangi 9 bisa enggak anak-anak? Bisa enggak? Ayo. Tidak bisa. Benar sekali tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena nilai angka di bawahnya lebih besar. Nah, caranya bagaimana biar bisa dikurangi? Minjam angka depannya. Angka depannya 4 berapa anak? Itu 7. Nah, minjam ke 7. 4 ini menjadi berapa anak? Menjadi 14. Karena 7 diambil 1 menjadi 6. Nah, mesti paham anak ya. Kenapa jadi 6? Karena dipinjam 4. Nah, 4-nya kenapa menjadi 14? Karena pinjam di angka depannya, angka 7. Nah, sekarang bisa enggak anak dikurangi? Bisa. 14 dikurangi 9 berapa? Contohnya kayak tadi ya, kalau kesulitan pelan-pelan dihitung mundur. Atau dicari nilai bilangan sebelum 14. Sebelumnya 14 disimpan dulu. Anak-anak menyiapkan 9 ya. Angka sebelum 14 berapa anak? 13, kemudian 12, kemudian 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, sudah, karena 9. Berarti 5, hasilnya 5, tulis bawahnya. Kemudian 6 dikurangi 6 bisa enggak anak-anak? Bisa ya, berapa? Habis 0. Nah, 1 dikurangi berapa? Tidak ada. Dan satunya diturunkan. Hasilnya berapa anak? 105. Nah, setelah anak selesai mencari hasil pengurangannya, kemudian kita jumlahkan dengan nilai 103. Nih, buat susun juga ya, sama ya. Ingat tandanya penjumlahan seperti ini. Jangan sampai keliru. Nih tandanya penjumlahan ya. Sudah siap? Kita jumlahkan bersama-sama ya. Oke, 5 ditambah 3. Angka yang lebih besar bisa disimpan dulu di kepala atau di otak. Sudah? 5. 3 disiapkan, 3. Nah, angka setelah 5 berapa anak-anak? 6. Benar, setelah 6 tuh 7. Kemudian setelah 7 8. Jadi 5 ditambah 3 berapa anak? 8. Nah, ditulis di bawahnya ya, yang lurus, sesuaikan nilai tempatnya. Kemudian 0 ditambah 0 berapa? Ayo, 0 ditambah 0. 0 ya, sama nulisnya juga di bawahnya, diluruskan.
Kemudian angka depannya 1 ditambah 1. Berapa anak? 1 tambah 1, 2. Nah, hasilnya sekarang sudah ketemu. 174 dikurangi 69 ditambah 103 berapa hasilnya anak? Nih hasilnya ini 208. Bacanya 208. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nanti kalau kurang jelas, ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Pak Mufid atau ke Bu Firoh atau ke Bu Imah, ya, ke ayah atau bunda juga boleh. Kemudian kalau anak sudah bisa, coba nih kita akan berlatih. Nah, berlatih halaman berapa Pak Mufid? Halaman 178 dan 179. Di sana ada 4 latihan soal. Coba anak bisa dikerjakan. Tentunya kalau kesulitan bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru. Oke ya. Kalau sudah, Pak Mufid cukupkan sekian. Apabila ada kurang salahnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.